Peresmian NPP pada hari ini menjadi momentum revolusi pelayanan publik sekaligus momentum sejarah bagi kita khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinerang dan Kota Parepare dalam memaknai semangat kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru kemarin 2 hari lalu kita rayakan ulang tahunnya yang ke-77. Kehadiran mulai pelayanan publik sebagai wujud dari semangat bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia. Saudara, perlu kami sampaikan bahwa peresmian pelayanan publik pada hari ini merupakan pertama kalinya dilakukan secara bersama, di mana melibatkan 4 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bentuk kolaborasi seperti ini dapat menjadi satu contoh yang positif bagi daerah lainnya, sehingga tidak hanya memberi dampak efisien, namun juga menjadi bentuk kesadaran untuk bersinergi dan berkolaborasi yang merupakan wujud dari penguatan perilaku yang sangat dibutuhkan di dalam menghadapi ketidakpastian di tengah-tengah pandemi. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dulu apa kebijakan pemerintah tentang ini. Tadi Pak Bupati Maros sudah menyampaikan program ini membangun Indonesia yang maju sesuai dengan kebijakan umum pemerintah. Jadi kalau dalam konteks dengan COVID, katakan arah pemerintah sekarang yang harus segera dilakukan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia. Nah, salah satu cara untuk kemajuan Indonesia itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu dibentuk Menteri Khusus, Menteri Pendayagunaan Negara, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Kenapa ini harus disebut secara khusus reformasi birokrasi? Karena dulunya reformasi kita itu reformasi korup, reformasi yang penuh korupsi. Pelayanan bertele-tele. Beberapa disertasi menulis Indonesia itu mewarisi birokrasi company. Apa itu? Reformasi beramtenstaat. Ada yang mengatakan saat-saat kuatnya Orde Baru ini, Indonesia ini mewarisi reformasi militeristik, karena semuanya serba dimiliterkan. Ada yang bilang reformasi kita ini mewarisi reformasi rezim otoriter. Tapi ada juga yang mengatakan sifat koruptif dan buruknya reformasi kita di masa lalu itu karena budaya bangsa. Ada tulisan-tulisan tentang ini misalnya ditulis oleh Yahya Muhammad, Fahri Ali, Anderson mengatakan Indonesia itu sulit tuh memberantas korupsi. Sejak zaman Majapahit dulu birokrasinya gitu.
birokrasi upeti. Kalau ingin ini ngasih ini ke atas kasih ini ke atas kasih ini. Itu budaya katanya. Tapi kita tidak percaya dengan teori-teori itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Oleh sebab itu, apa reformasi birokrasi itu? Ya, reformasi birokrasi itu diarahkan ke 3 bentuk. Satu, penyederhanaan organisasi pemerintahan dalam urusan eselon-eselon. Jadi terlalu banyak eselon itu susah. Eselon sini selesai, di atasnya ini belum, kembalikan lagi. Belum selesai 1, 2 di atasnya, ini belum, kurang ini, kembalikan lagi, bertele-tele. Oleh sebab itu Presiden mengatakan, dah, kita buat tuh eselon-eselon terlalu banyak. Fungsionalkan aja. Yang tidak bisa dihindari ya tetap eselon. Tetap struktural. Tapi itu pemotongan eselon-eselon sekarang dalam bentuk karena berdele-dele. Budaya birokrasi kita yang lama itu kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang yang tak dilayani suruh nunggu, besok kembali seminggu kembali, oh belum turun dari atas, kembali ya 2 hari lagi, belum. Gimana nih caranya? Kasih amplop di bawah meja. Kita kasih amplop di bawah meja, oh sudah selesai. Nah itu birokrasi korup namanya. Sehingga menghambat keseluruhan kerja-kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani, bukan untuk gagah-gagahan. Itu saudara. Jadi reformasi birokrasi pertama diarahkan pada penyederhanaan itu satu. Yang kedua pembinaan SDM. Orang mau belajar harus mau menjadi birokrat, mau menjadi pegawai harus berdasarkan kompetensi. Dan sebab itu sekarang nitip-nitip pegawai itu tidak bisa. Itu sudah ada sistem seleksinya. Kamu dapat nilai sekian, lulus, kalau tidak, tidak. Mau nitip ke siapa? Mau ke komputer, nggak bisa. Kalau dulu kan titip ini, titip itu. Meskipun diskresi seperti itu sekarang 1, 2 masih ada, tetapi secara umum tidak ada. Nah, semua dulu lalu terjadi sistem percabulan di birokrasi kita. Kalau mau ngurus tim, titip di situ. Biayanya segitu. Kalau kelasnya lebih tinggi lagi ngurus tim itu, tidak usah kemana-mana, polisinya yang datang ke rumah. Itu dulu, bukan sekarang. Sekarang sudah bagus, lumayan. Iya, nggak usah ujian, Pak, udah tinggal tanda tangan, sipnya langsung diantar ke rumah. Dulu. Nah, dulu saya punya pengalaman. Anak saya itu mau buka klinik, kan harus izin tuh. Minta izin ke kantor kabupaten. Begitu datang itu di kantor dinas kabupaten itu, datang kan di pengumumannya buka jam 8 sampai jam 12. Datang jam 8. Sampai jam 10 belum datang tuh petugasnya. Belum datang. Lalu karena anak saya dosen pamit. Saya izin saya kembali besok ya. Iya Bapak terlalu pagi katanya. Agak siang aja Pak, ini pejabatnya masih keliling kemana-mana bertugas di tempat lain. Besok saya kembali sebelum jam 11. Jadi datang dia jam 10.45 gitu. Aduh Pak sudah pulang ini katanya. Loh kemarin tidak datang, saya sudah pulang. Oleh sebab itu kita tata birokrasi yang seperti ini.
agar bisa melayani. Nah, coba bayangin, anak saya yang satunya tuh ngurus KTP. Udahlah, karena dia mau pergi gitu ke luar negeri lalu buat KTP. Nah, pada saat pengurusan ke luar negeri itu dia ngambil mana KTP-nya, lalu ditanya, kapan kamu diambil fotonya? Ini tanggal sekian, ini buktinya. Dicari-cari lagi tidak ada. Suruh foto lagi, mulai dari depan. Saya telepon bupatinya, Pak, itu anak saya mau berangkat ke luar negeri. KTP-nya katanya udah foto dulu, katanya jadi, tanggal sekian tidak jadi. Tanggal sekian tidak jadi. Tanggal sekian ini sudah mau berangkat untuk ngurus paspor. Mana KTP-nya? Telepon bupati. Sorenya datang bupatinya tuh diantar ke rumah. Loh, kok jadi kalau ditelepon? Nah, itu birokrasi yang bertele-tele seperti ini harus diperbaiki oleh kita semua. Nah, jadi ada penyederhanaan eselon, kemudian pembinaan SDM agar bagus-bagus, lalu yang ketiga digitalisasi. Ke masa depan itu pelayanan kita harus pakai digital. Nggak bisa manual begitu terus. Kita akan kalah. Namun pelayanan publik itu salah satu bentuk dari digitalisasi. Bahwa kita itu bekerja tidak harus manual, tapi bisa selesai di jalan. Bisa selesai di tengah malam. Wah, KTP saya hilang misalnya ya, sekarang kan tidak. Kalau yang di Kemdagri itu kependudukan. KTP bisa hilang. Asal ingat nomornya aja, pergi ke tempat seperti ATM ya. Tempat ke situ nomor KTP saya keluar. Nggak usah daftar, nggak usah ngisi formulir. Ke depan saudara, eranya seperti itu, nggak bisa kita ini lalu mengandalkan pada cara malas-malasan seperti itu, seperti perkara kejaksaan ada kepolisian. Sekarang karena digitalisasi kita sudah membangun apa yang disebut SPPTTI, Sistem Penanganan Perkara Pidana berbasis teknologi informasi. Apa? Kalau ada satu perkara, ada orang dihajar di situ, dibunuh, gitu, masuk menjadi perkara. Kapan jadi perkara itu dicatat? Tanggal sekian. Masuk komputer, sehingga orang tahu. Kalau saudara melaporkan sebuah perkara, orang tahu tanggal 1 Juni, tinggal buka aja di SPPT. Oh, sekarang sudah sampai di kejaksaan. Oh, dibuka, loh kok masih tidak diproses nih di Polsek, di Polres. Akan ketahuan di situ. Ambil orangnya, tindak. Nah, kita juga sudah punya seperti itu. Nah, saudara, di negara-negara maju, sekarang itu sudah serba begitu. Orang kita itu ke Beijing misalnya, ke LRC. Nanti begitu masuk bandara tinggal tunjuk paspor sudah saudara sudah terpotret di situ. Nanti sesudah itu selama saudara di RRC itu tidak usah lagi menunjukkan surat. Begitu datang ke hotel, di situ sudah ada perdana tamu yang mereka ini sudah datang. Ini wajahnya, langsung dikasih, ini kunci Anda nomor sekian, ini kunci Anda nomor sekian. Kedepannya akan terus begitu. Bahkan sekarang di beberapa negara Eropa itu sudah diproyeksikan tahun 2030 tidak boleh ada mobil pribadi seperti ini, mobil dinas, mobil pribadi tidak boleh. Jadi jangan banyak-banyak nyimpan mobil, jangan-jangan di Indonesia juga akan berlaku. Tapi di beberapa negara Eropa tahun 2030 itu tidak pakai mobil. Kenapa? Mobil itu mengganggu hak asasi manusia. Orang lewat, ganggu yang terus di mana? Kalau saya mau kepergian, misalnya saya sekarang
Ini sedang ada di Maros. Terus saya ingin nanti sampai di Bantaeng, saya ingin sampai di Bantaeng jam 10, jam 11. Oke. Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai supir, nggak pakai apa, tinggal pakai aplikasi. Saya sekarang ada di sini, saya jam 10, lalu akan jawab apa? Kamu maju berdiri di situ, nanti jam 10.45 akan datang mobil. Negara punya, sudah pakai elektrik semua, datang mobil jam 10.45 datang diangkut udara dari Maros ke Bantaeng, jangkut itu. Terus misalnya di jalan tuh kok macet, misalnya ada apa hambatan, mobilnya terbang, turun lagi. Oleh sebab itu digitalisasi ke depan itu tidak bisa dihindarkan, dan mall pelayanan publik yang kita resmikan hari ini adalah bagian dari itu. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang merupakan pintu masuk kawasan Indonesia Timur memiliki potensi di berbagai sektor yang sangat menjanjikan, seperti investasi, pengembangan manufaktur, pariwisata, hingga pengembangan sektor perikanan. Ini sangat besar potensinya. Dengan penguatan pada berbagai sektor potensi yang dimiliki, tercatat bahwa perekonomian Sulawesi Selatan sekarang ini berhasil tumbuh 4,65% pada tahun 2021, dan pada kuartal tahun ini Pulau Sulawesi memberikan sumbangsi pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Pulau Jawa dan Sumatera terhadap perekonomian Indonesia, yaitu memberi sumbangsi 0,43%. Saudara mengembirakan, Indonesia ini ya termasuk baik, pertumbuhan ekonominya bagus. Di tengah negara-negara lain pada ambruk, kita bagus. Angka inflasinya juga rendah. Karena kita ingin bekerja bersungguh-sungguh dan memperbaiki dari waktu ke waktu. Bahwa ada noda di sana sini itu biasa. Negara ini negara besar, dan noda-noda seperti itu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya transformasi DPMPTSP menjadi MPP, maka ini sudah merupakan bukti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kotanya terus bergerak dan memajukan potensi perekonomiannya, sehingga wilayahnya dapat lebih dikenal dan dapat memajukan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Mall pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat. Kebijakan MPP bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing global. Saudara, sebagaimana kita pahami bersama, tingkat kemudahan berusaha di sebuah negara akan menunjukkan sejauh mana negara tersebut memberi situasi kondusif dan suportif bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Kemarin saya bercerita begini di waktu hari ulang tahun PAN RT. Dulu waktu Pak SBY itu menjadi presiden, itu kan dicari investor kemana-mana. Nah, di antara pencari investor itu
Pak Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri yang juga berasal dari Sulawesi Selatan ini, ditugaskan untuk mencari investor ke Timur Tengah. Keliling di Timur Tengah, dapatlah berapa belas investor, lebih dari 10 lah datang. Mau investasi di Indonesia dengan rincian sudah jelas. Ada baterai, ada tambang, ada kebun, ada apa. Itu, saudara, setiap orangnya itu ratusan juta US dollar siap udah bawa uang. Datang Pak Alwi itu ke Presiden SBY. Bagus, segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan. Kita senang, terima kasih. Banyak orang asing mau investasi di sini, apalagi orang-orang Timur Tengah. Ini kaum musliminnya banyak. Sudah itu, datang lagi ke Pak Yusuf Kalla. Bagus. Investasi, ayo silang, layani. Oke, sudah itu dibawa ke lapangan. Ngurus izinnya itu bertele-tele. Kita dibuat izin dari kementerian, suruh datang ke daerah. Daerah bilang ini harus ke Dirjen ini lagi di Jakarta. Dirjen ini Jakarta turun ini lagi. Sudah itu selesai masuk di eselon 2. Wah, ini bertentangan dengan kepres nomor sekian. Ada kepres lagi. Sampai apa akhirnya? Orangnya pulang. Udah saya pulang aja kok bertele-tele gini. Gitu. Maka tadi tidak merangka reformasi birokrasi dan penyederhanaan organisasi itu termasuk di dalamnya deregulasi. Penyederhanaan peraturan juga. Harmonisasi peraturan sekarang sedang digarap semua. Ini kita untuk menuju masa depan. Tetapi itu problem kita di masa lalu. Kenapa kita kemudian harus melakukan usaha-usaha seperti sekarang ini. Jadi dari pemerintahan ke pemerintahan itu birokrasinya itu sulit. Dikiranya dulu, wah begitu reformasi politik selesai, partai politik dibentuk kayaknya sudah selesai. Tapi ternyata ada partai yang jauh lebih besar dari partai besar itu, yaitu partai birokrasi. Di situ semua bertele-tele. Nah disitulah maka dibentuk Menpan RB. Dulu tidak ada Menpan RB. Dulu namanya Menpan aja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dulu sebelumnya lagi disebut Menteri Penertiban Aparatur Negara. Lalu kalau penertiban kok sepertinya tidak tertib sih, diganti pendayagunaan. Lalu tambah lagi saat harus apa reformasi birokrasi. Dan kedepannya kita akan terus melakukan itu. Nah, saudara, itu juga termasuk dalam rangka pengangkatan tenaga honorer yang harus segera selesai pada bulan November tahun 2023. Ya, itu problem lagi. Nanti ada problem lagi ya. Harus kita bicarakan secara terbuka. Kita tuh dulu ngangkat pegawai honorer 900.000 pegawai honorer di Indonesia. Oke, kita angkat semua. Ya, angkatlah pertama 860.000, tinggal 40.000. Berarti ya, yang honorer ini nanti kita angkat sejauh pegawai negeri semua, jangan ngangkat lagi. Dibatasi sampai tanggal siapa selesai. Saudara, dari sisa 40.000 itu per hari ini ya, 1.300.000 tenaga dari 40.000 berkembang sendiri, disuruh berhenti malah nambah. Gimana nih cara menyelesaikannya? Pemerintah sudah menetapkan November tahun 2023 selesai, maksudnya itu tadi yang 40.000 itu diberi bantuan belajar, ajar, kemampuan teknis, kok malah di samping bertambah, dari kiri bertambah, ini bertambah lagi. Terus negara katanya mau digitalisasi. Kalau ininya bertambah, manualisasinya bertambah terus, itu kan musuhnya juga.
Sehingga ini harus menjadi pemikiran kita bersama, saudara sekalian. Nah, salah satu peningkatan investasi akan mendukung pencepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberi multiplier effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar. Kesehatan, kita mulai dari sini. Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, itu akan menjadi prioritas di awal. Seperti arahan Wakil Presiden yang mempertegas bahwa arah kebijakan mall pelayanan publik dengan target tahun 2024 seluruh kabupaten kota telah memiliki dan menyelenggarakan MPP tahun 2024 sebelum pergantian presiden. Pergantian presiden itu karena habis masa periodenya tanggal 20 Oktober tahun 2020. Dan sebelum itu diharapkan oleh Bapak Wakil Presiden ya, diberi tugas khusus untuk fokus pada soal ini. 2024 semuanya diharapkan sudah. Sesuai arahan tersebut, telah dilakukan pencepatan pembentukan MPP yang salah satunya melalui nota kesepahaman yang telah disepakati oleh 17 menteri dan kepala lembaga serta direktur utama BUMN, di mana pihak penyelenggara layanan akan menempatkan unit layanannya berupa pelayanan yang termasuk dalam jenis layanan utama dengan menyediakan sarana pendukung, SDM dan anggaran serta pertukaran data atau informasi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di MPP. Saudara, setelah 2,5 tahun menghadapi dunia yang penuh disrupsi, perubahan tiba-tiba tadi karena IT, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Jadi harus berani, ada keberanian. Atau kalau kata kaidah pepatah bahasa Arab itu la yang tatil majda malam yarkabil apor wala yanalu mudlan man taqaddama al-hadar. Tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil siapapun yang tidak berani menghadapi risiko dan melawan tantangan. Tidak akan. Kalau saudara tidak berani ya begitu aja. Orang harus berani, berani berkorban, berani lelah, berani ngantuk, berani apa gitu, berani capek, berani baca buku. Semua orang berhasil ya itu karena punya keberanian. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini. Sekarang sudah memasuk 5.0 agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Saat transformasi digitalisasi pemerintah belum terbangun secara optimal, maka mall pelayanan publik ini menjadi kebijakan antara yang sangat krusial. Sejalan dengan visi Indonesia Maju, hadirnya mall pelayanan publik merupakan wujud akselerasi inovasi penyelenggara antara pusat dan daerah. Bahkan antara swasta dan lembaga non-profit lainnya akan mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Semangat kolaborasi inilah yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud baik secara sistem maupun dalam budaya kerja. Saya ingin mendorong seluruh pihak terkait untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui
kehadiran MPP ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa kebijakan yang sangat jelas terkait penyelenggaraan MPP adalah agar memperkuat dan mengembangkan MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata dari pelaksanaan dan hasil reformasi birokrasi. Pelayanan publik sangat dinamis, sehingga oleh karenanya para penyelenggara pelayanan publik harus terus menyerap aspirasi dan mengembangkan kepekaan dalam melihat perkembangan teknologi, perkembangan cara berpikir, dan cara berinteraksi yang semuanya mempengaruhi pola penyelenggaraan pelayanan publik. Sekali lagi kami dari Kemenpan RB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para bupati dan wali kota yang tadi menggabungkan diri pada acara hari ini, beserta segenap jajaran yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan mall pelayanan publik Tantaeng, Maros, Pinrah, Kota Parepare. Semoga manfaat pembentukan MPP, yakni meningkatkan kesejahteraan bahkan kebahagiaan melalui pelayanan publik yang kualitas dan prima, dapat segera dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan dan manfaat untuk dekat dan berspandang. Baik, Bapak Besar yang berhadir. Teman-teman mengundang untuk bisa bergabung bersama dengan kami, kami mohon berkenan untuk Bapak kepada berspandang. Karena kita bersama-sama menyaksikan penyerahan plakat dan jabatan untuk kami mengundang untuk bisa bergabung bersama atas panggung Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Bupati Tantaeng, Bupati Pinrah, dan Bupati Parepare atau yang mewakili untuk bisa bergabung bersama. Kami juga akan mengundang kesediaan dari Deputi Pengajaran Publik, Profesor Dr. Muhammad SAMDA, yang akan turut membantu Menteri PAN-RB. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita menyaksikan bersama-sama ini sebagai bentuk terbangunnya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan mall pelayanan PP. Untuk yang pertama, untuk kemudian pelakatan pertama, mohon izin oleh Menteri kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan. Silakan rekan-rekan media untuk mengabadikan. Boleh kita berikan tepuk tangan dan sekalian kepada saksikan bersama yang penyerahan dari Menteri PAN-RB kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berikutnya kami persilakan kepada Sekretaris Daerah untuk turut membalas dengan memberikan mata sebagai bentuk terima kasih kehadiran dari Menteri PAN-RB pada pagi hari ini. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk bisa menyampaikan kepada Bupati Maros. Kita berikan juga
dan sekalian, kita mengingatkan jendela yang luar biasa sekali, dan juga ketika ada pembantu kata dari Bupati Maros kepada Menteri Panargo, disilakan. Ini betul-betul masih ada lagi ternyata disilakan. Boleh sambil kita langsung kita lihat. Ini luar biasa sekali di pagi hari ini. Luar biasa sekali. Ini sebagai bentuk kenang-kenangan agar Menteri Pertanian juga Kabupaten Maros. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk Menteri Pertanian menyampaikan kepada Bupati Rantau. Dan sambil arahkan kalian ke kamera. Dan berikutnya kami silakan Bupati Rantau untuk bisa menyerahkan juga pengamatan pada Bapak Menteri Panargo. Sepertinya ini adalah Ditunjukkan langsung. yang baik ya. Betul sekali. Ya. Ini harus berhati-hati Pak pada samping. Orang biasa nggak bisa diketahui Gambarnya no ya, gambarnya. yang berikutnya. Selanjutnya Gambar penyerahan pelajar di sana. dari Panargo kepada Bupati Putra. Dan persilakan. Ambil lihat. Dan kita benar-benar berkalian sekalian. Baru ambil lagi. Luar biasa sekali. Tidak ada salah satu pemuda. Tapi tunggal kepada Bapak Menteri. Masih. Ini luar biasa sekali kemudian. Ini kepalanya ini. Lepas itu Dari dan selanjutnya penyerahan bakat Menteri Panargo kepada Wali Kota Parepare atau yang mewakili. ada kepala ubanan lagi. Putih-putih.
Rambut putih lagi. Ke depan sini. Boleh arahkan pandangan ke kamera yang ada di depan. Jika mohon kepada yang ada di sini agak geser. Jangan menghalangi media yang ada di belakang. Nanti tidak boleh. Baik, berikutnya. Dan selanjutnya dari kita mengundang Kepala Dinas BPM PTSP Kabupaten Maros untuk bersama bergabung atas panggung dan memberikan pengamatan kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik. Dan turut disaksikan langsung oleh PLT Menteri Pegawai Pidana Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi. Istilahnya ini persis seperti dengan Garuda ada di depan dari baiklah yang publik Kabupaten Maros. Kalau kita tepuk tangan yang paling meriah dan istimewa begitu sekali tentunya kita di pagi hari ini. Terima kasih dan berikutnya kami persilahkan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kita masukkan ke acara kita di pagi hari ini. Kembali silakan teman-teman media untuk mengabadikan momen. Silakan. Boleh pandangan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali tentunya di pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Dinas BPM PTSP Kabupaten Maros. Dan hadirin sekalian berbahagia, kita langsung untuk memasuki seremonial dari peresmian dan opening Mall Publik Kabupaten Maros beserta dengan kabupaten dan kota lainnya. Kami persilakan kepada seluruh VIP untuk bisa menempati posisi yang telah ditentukan. Kami persilakan untuk nantinya bisa melakukan penekanan tombol secara bersama-sama. Ibu Deputi mohon berkenan. Kami persilakan juga. Gambar yang sana. Kami persilakan rekan media untuk bisa bersiap-siap. Dan mohon untuk seluruh rekan media yang berada di dekat panggung, mohon agak bergeser sebentar. Baik, hadirin sekalian berbahagia para tamu undangan yang telah hadir di pagi hari ini. Berikutnya marilah kita bersama-sama menghitung mundur dengan melakukan penekanan tombol sebagai tanda diluncurkannya Mall Publik demi kemudahan, percepatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi negara kita. Kita akan bersama-sama mulai dari 3, 2, 1. Gambar di sini sebentar, gambar di sini sebentar. Gambar di sini. Kembali lagi ke sana. Kemarin saya mohon kesediaan dari Bapak Komisi Pegawai Pidana Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa menuju ke area penatangan prasasti yang telah disediakan sebagai bentuk
secara resmi mau pelayanan dari Maros, Batang, Pare-Pare dan Tunggal dan tempat lainnya resmi beroperasi melayani masyarakat. Dan juga kami mempersilakan kepada di Batang, Bupati Maros, Bupati Kuningan dan perwakilan dari Pare-Pare untuk bisa langsung menempati meja prestasi masing-masing. Betul sekali, nantinya kita akan melakukannya bersama-sama. Jadi mohon ditahan dulu untuk Bapak Bupati. Nanti akan ditangani terlebih dahulu oleh Bapak Menteri. Setelahnya nanti kita akan hitung bersama-sama untuk para bupati penandatangan bersama-sama. Tahan dulu Bapak. Silakan. Untuk Pak Menteri menandatangani semua prasasti yang telah tersedia di meja. Ditahan dulu sekali lagi. Baik. Setelahnya kami mohon berkenan untuk Bapak Menteri boleh berada di tengah-tengah, Bapak. Didampingi oleh Ibu Deputi, silakan. Untuk yang lainnya boleh tur area dulu. Selain dari para bupati dan sekretaris dan sekretaris daerah dan pihak yang ada. Bila ada lebih bergeser lagi yang lainnya, mohon kerjasamanya. Kita akan bisa minum spesial ini dengan baik. Baik. Nah, langsung kita tambahkan bersama. Untuk empat kabupaten dan kota yang hari ini resmi melaunchingkan mau pelayanan publik di Kabupaten Maros, Batang, Tunggal dan Pare-Pare. 3, 2, 1, silakan kita datang lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan adik sekalian, biar kita sekalian dalam kita hari ini dan kembalikan untuk bisa berfoto bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ditahan sebentar dulu. Walaupun kami tidak panas kali ini, mohon maaf sekali lagi. Rekan media, silakan untuk bisa memberikan nomor spesial di pagi hari ini yang nantinya juga kita akan bersama-sama untuk menyiapkan langsung pelayanan publik di Kabupaten dan Kota lainnya via Zoom. Silakan diarahkan pandangan ke depan. Tidak ada waktu. 3, 2, 1. Silakan rekan media, mohon dipercepat. Baik. Dan telah bergabung juga bersama kita melalui video conference di belakang kita melalui layar interaktif sudah bergabung Kota Pare-Pare. Kami silakan langsung kepada Menteri NRB untuk sangat menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya mulai dari Bansaeng, SMP Bansaeng.
apa kabarnya di sana? Semuanya berjalan baik? Pak? Mikna pakai. Langsung sabu Bapak Wakil Bupati, silakan Pak Wakil Bupati. Ini Pak Bupatinya ada di sini nih. Menyampaikan tentang apa? Seluruh Forkopimda kelihatan dari sini ya. Ya, Ada itu Dandim sepertinya, ada Polres belum. dan yang lain-lain. Silakan. Masih anu. Pak Wabud, apa kabar? Semuanya berjalan lancar tadi ya? Sudah bisa menyaksikan tadi ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri, siap. Good, ya alhamdulillah. Kemudian Pinerang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinrang, ini apa? Di sana panas juga ya? Di sini panas ini. Mungkin dari Pendari sampaikan kepada Pak Menteri PNRB dan Persuadan. Silakan Pak Wabud. Apa saja yang tersedia di sana untuk pelayanan publiknya? Alhamdulillah sekarang di Kabupaten Pinrang perlu saya sampaikan kepada Pak Menko bahwa saat ini di Kabupaten Pinrang NPP-nya sudah menyediakan 360 layanan yang terdiri dari 27 lembaga yang sudah tersedia. Dan alhamdulillah juga Pinrang sebetulnya sudah launching bulan Desember 2021. Demikian. Baik, itu ada Pak Kapolres ya? Ada Pak Kapolresnya tuh? Kalau Pak Dandim ada? Ada. Nah, saya mau tanya situasi keamanan di sana. Gimana tuh? Diakses langsung. Pak Kandur. Pak, gimana Pak Kap yang mewakili Polres atau mewakili Kodim? Dari Kodim. Dan oke, hadir ini yang Pak hadir tadi di Bantaeng ya, Pak Dandim sama Pak Polresnya. Sekarang Putuskan ke Pare-Pare, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Menteri yang kami hormati. Kami Sekretaris Daerah Kota Parepare bersama dengan Pak Asisten Deputi Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan 4RB, Forkopimda lengkap, seluruh unsur yang masuk dalam Mall Pelayanan Publik Kota Parepare hadir lengkap melaksanakan sebagaimana arahan Bapak Menteri. Selamat Bapak Menteri, pada selamat. Terima kasih. Salam ya kepada seluruh warga Kota Parepare. Ikut menyatakan berbelasungkawa atas wafatnya Ketua DPRD. Mudah-mudahan beliau mendapat tempatnya yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Menteri, kami lanjutkan informasinya dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang saat bersamaan menghadiri pelepasan jenazah Ketua DPRD Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa maghfirhi wa anhu. Untuk almarhum Pak Sekda mau komunikasi, silakan Pak. Terima kasih Bapak Menteri, kami laporkan pula bahwa dari 1.377 layanan melalui OSS, kemudian yang non perizinan 112, semuanya sudah siap di Kota Parepare. Dan komitmen Bapak Wali Kota Parepare akan melanjutkan semua jenis layanan-layanan yang bisa memudahkan masyarakat sebagaimana harapan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang diungkapkan tadi oleh Bapak Menko. Terima kasih Bapak Menteri. Ya. Apa kabar Bantai? Baik, alhamdulillah Pak Menteri. Saya laporkan juga kami Kabupaten Bantaeng di sini bersama dengan lengkap. Alhamdulillah. Amin, amin juga, amin. Bagaimana kabar
Alhamdulillah. Saya kira hari ini kita launching ini sebagai kegiatan seremonial, tapi ini tidak berarti tujuan kita berakhir sampai di sini. Kita ingin lebih transformasional untuk melanjutkan pelayanan kepada kita, masyarakat kita, terutama dari sisi kesehatan di Bantaeng yang terkenal itu. Alhamdulillah, bencana alam dan seterusnya akan terkawal dengan baik melalui bimbingan dari Bupati Bantaeng. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada Ibu Deputi. Silakan Ibu Deputi, mungkin ada yang disampaikan juga. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya ini pada para pimpinan daerah, bapak, ibu-ibu, para pimpinan daerah dan juga teman-teman sebagai leading sector, kepala BPM BPSP, terima kasih atas semua jerih payah, kesabaran merangkul banyak pihak, tidak hanya instansi yang berada di wilayah Bapak Ibu, tetapi juga yang berasal dari instansi pusat, BUMN, BUMD, dan bahkan swasta. Tetap terus pertahankan layanan dan kami akan terus mendampingi, tidak hanya selesai sampai pada saat peresmian. Kita akan terus melakukan pendampingan. Terima kasih, semoga ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya? Baik, terima kasih. Jadi yang terakhir untuk semuanya, untuk Bantaeng, untuk kota Parepare dan Tangerang, serta Maros ada di sini. Program Mall Pelayanan Publik ini mempunyai banyak filosofi. Yang pertama, untuk setiap aparatur sipil negara ASN itu supaya memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat bukan minta dilayani kepada masyarakat. Yang kedua, dengan adanya NPP ini, maka semua urusan harus bisa menjadi cepat, bukan malah bersulit. Karena di beberapa tempat, ya, tidak semuanya, tapi ada kasus-kasus kecil sudah seperti ini, kadangkala listriknya mati, ininya tidak jalan, dan sebagainya, itu supaya betul-betul diperhatikan. Terima kasih, selamat bekerja untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ada di Kabupaten Kabupaten persilakan kepada Menteri PNRB didampingi langsung oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah yang sudah berkarya untuk bisa melakukan peninjauan di Komisioner Pelayanan Publik yang ada di Wates. Kami persilahkan dan juga untuk bergabung bersama-sama tidak menjadi ini untuk bisa bergabung bersama. Walaupun sekali lagi teman-teman harapkan untuk budaya kerja kolaboratif governance dapat mendorong mencoba perubahan inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat. Untuk itu yang sekali hari ini telah kita bersama-sama untuk bisa meresmikan dari grand opening pelayanan publik bukan hanya di Kabupaten Maros tapi juga di Kabupaten Bantaeng, Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang. Betul sekali, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ke depannya birokrasi antar instansi juga bisa berjalan lebih baik lagi, ya, dan bisa menjadi acuan untuk kota-kota lain bisa menjalankan pelayanan publik seperti yang
Kabupaten Maros. Beri aplaus untuk Mall Pelayanan Publik yang baru saja kita launching hari ini. Ya, tentunya berlangsung di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Kabupaten Batang, juga di Kabupaten Pindrang, Kota Parepare, dan juga berpusat di Kabupaten Maros. Untuk acara selanjutnya, SUMIT telah bersama melakukan hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota forum koordinasi. Juga seluruh wakil daerah yang sudah hadir dalam Grand Opening Mall Pelayanan Publik di 4 kota. Betul sekali, kalau kita di akhir acara dari serangkaian Grand Opening kali ini, dan mohon maaf apabila kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekali lagi sebelumnya, Mall Pelayanan Publik yang telah hadir khususnya di Kota Maros bisa menjadi mall yang betul-betul melayani seluruh warga Maros. Akhir kata, saya disimpulkan. Kalau dia mau berdiri, dan maaf dari kekurangan sama berlangsung. Ya bila ini dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, Bupati Maros. Mall saya mengurus segala kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dengan hadirnya NPP Maros. Semoga pelayanan publik di Kabupaten Maros semakin maju dan semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Hari Wakil Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau MPP Maros. Harapan saya semoga kedepannya MPP Maros memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di segala bidang sehingga memperlancar proses pelayanan dan mempertingkat waktu serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha dan pengurusan dokumen penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir, yang dari Kabupaten Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Maros. Saya berharap Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus segala perizinan yang ada di Kabupaten Maros, serta memberikan kenyamanan dalam pelayanan yang diberikan. Semoga ke depannya Mall Pelayanan Publik ini bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terus berinovasi dalam hal pelayanan, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Maros. Sukses atas peresmian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurmawati, Ketua Pengadilan Negeri Maros, sangat mendukung program Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros. Mall Pelayanan Publik adalah wadah untuk kita, pelayan masyarakat, untuk bersatu dan bersinergi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami dari Pengadilan Negeri Maros mengucapkan selamat atas launchingnya MPP Maros dan siap berperan aktif dan turut serta dalam misi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Maros. Salam sehat, sukses untuk MPP Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sureto, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros. Semoga Mall Pelayanan Publik Maros
dapat memberikan pelayanan yang bisa kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada dapat berkolaborasi dengan memudahkan masyarakat dalam mengurus segala perizinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infanteri Muhammad Suderi dan Dim 1422 Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau disingkat MPP. Semoga dengan adanya MPP ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Maros. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sidar selaku Kapolres Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya membangun pelayanan publik Maros. Harapan kami MPP Maros bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Maros untuk mengurus segala perizinan sehingga bisa memberikan kemudahan dan tidak pada masyarakat. Dengan hadirnya MPP Maros, semoga pelayanan publik di Kabupaten Maros semakin maju dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedirsyah Bupati Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau MPP Maros. Harapan saya MPP Maros bisa memudahkan masyarakat Kabupaten Maros mengurus segala perizinan sehingga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hadirnya MPP Maros, semoga pelayanan publik di Kabupaten Maros semakin maju dan semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhastina Buhari, Bupati Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau MPP Maros. Harapan saya semoga kedepannya MPP Maros memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di segala bidang, sehingga melancar proses pelayanan dan mempersingkat waktu, serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha dan pengurusan dokumen penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir, Dewan DPRD Kabupaten Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Maros. Saya berharap Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus segala perizinan yang ada di Kabupaten Maros, serta memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik. Semoga kedepannya Mall Pelayanan Publik ini bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terus berinovasi dalam hal pelayanan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Maros.
Sukses atas peresmian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nurmawati, Ketua Pengadilan Negeri Maros, sangat mendukung program Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros. Mall Pelayanan Publik adalah wadah untuk kita, pelayan masyarakat, untuk bersatu dan bersinergi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami dari Pengadilan Negeri Maros mengucapkan selamat atas launchingnya NPP Maros dan siap berperan aktif dan turut serta dalam misi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Maros. Salam sehat, sukses untuk NPP Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sureto, Kepala Ketua Negeri Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros. Semoga Mall Pelayanan Publik Maros dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada dapat berkolaborasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus segala perizinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infanteri Muhammad Sujairi dan di 1422 Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau disingkat MPP. Semoga dengan adanya MPP ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Maros. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Butir Sidar selaku Kapolres Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros. Harapan kami MPP Maros bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Maros, untuk mengurus segala perizinan, sehingga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat. Dengan hadirnya MPP Maros, semoga pelayanan publik di Kabupaten Maros semakin maju dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi Syam Bupati Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau MPP Maros. Harapan saya MPP Maros bisa memudahkan masyarakat Kabupaten Maros mengurus segala perizinan sehingga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dengan hadirnya MPP Maros. Semoga pelayanan publik di Kabupaten Maros semakin maju dan semakin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihatul Buhari, Wakil Bupati Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau MPP Maros. Harapan saya semoga kedepannya MPP Maros memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di segala bidang, sehingga memperlancar proses pelayanan dan mempersingkat waktu, serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha dan pengurusan dokumen penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Bulan Kabupaten Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Maros. Saya berharap Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan dalam mengurus segala perizinan yang ada di Kabupaten Maros, serta memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik. Semoga kedepannya Mall Pelayanan Publik ini bisa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terus berinovasi dalam hal pelayanan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Maros. Sukses atas peresmian ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rumawati, Ketua Pengadilan Negeri Maros, sangat mendukung program Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros. Mall Pelayanan Publik adalah wadah untuk kita, pelayan masyarakat untuk bersatu dan bersinergi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami dari Pengadilan Negeri Maros mengucapkan selamat atas launchingnya MPP Maros dan siap berperan aktif dan turut serta dalam misi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Maros. Salam sehat, sukses untuk MPP Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros. Semoga Mall Pelayanan Publik Maros dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada dapat berkolaborasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus segala perizinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infantri Muhammad Sujairi dan di 1422 Maros mengucapkan selamat atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Maros atau disingkat MPP. Semoga dengan adanya MPP ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Maros. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Dinas Cipta selaku Kapolres. Itu kenapa terasa jadi kita menjadi menang. Kenapa terasa jadi mana kabar? Ini benar ya? Ya ini juga tanda kawan. Ini tahu tu. Ya kita tahu. Jumai. Ini lagi makiro kerja batu dia bermutu. Yang pedun rom, itu tuh leh. Dua bumbu. Ya dari ide sebelumnya dia ada saya pernah menemukan ini kata itu Pak dua bumbu sebetulnya jalan bisa Pak melodi itu kalau rapat lagi Korea mana itu nama macam mana itu nasi malam politik jadi dia melodi lagi Korea dia ini itu kamu Korea saya ini lah tuh tapi sana lagi betul berumah terus ini najung ini kan sebagian ini sampai matang kemana karena naik karena lokasi nemelonan pergi pak pelaksana lokasi anu nasa pelaksana panitia ini bahasa rombongan itu kemarin nasa puji makanya betul coba itu mengadakan dia listriknya juga
Iya, lepas ukur. Kan baru ukur macam ni. Jadi ini ukur, mulai betul tu. Dia makanya ukur apa? Imam tu ukur yang ni sebut tangkat tu. Baru orang. Oke, nak ukur baru nak ukur yang murah ni. Ini ada tiga baru ukur. Baik, dua ukur ni, dua tahu kan? Tangkat tu masih berapa ni? Kita kata, jadi kalau kemarin kata tu, kalau sudah dah. Semua ikuti benar. Awalnya macam lagi. Halo, macam lagi kita boleh? Ini kita akan ada. Oh iya, tanya nak kenapa? Sebelum kita makan sudah. Makanya. Ini bukan sunyi. Di dalam bahasa sunyi dalam. Iya boleh. Iya. Makanya tu. Abdi mitor nata jauh ni dia. Cuman kakak lu boleh. Cuman kakak lu boleh. Tapi saya mau salit pun. Kesini kapan? Ada tu sulit tu ni. Lumayan boleh. Harus dia mulai dia pun. Dia macam-macam mobil. Gue kependudukan. Kependudukan. Jangan sekawati. Perizinan. Iya, pakai. Ada apa-apa stabil. Dari kejadian itu agak. Dari tania kan peresmian ni. Itu aja. Recording stopped. Mangali, Gumi Putih Taman, PLN, terus lagi, kantor Bupati Lama. Beda tahun nanti. Ayo. Beda tahun kapan? Enggak. Dia balik, mau motor ke sini? Kalau saya tahu, kalau sini tahu di. Iya. Apa? Enggak mau balik, Mama balik kok, mereka balik bawah. Mana di sini balik? Pokoknya balik ni. Luar nak rumai. Ini balik ni. Okey. Ini balik salo uji, balik bapa tu. Si bawa balik salo si bawa ni balik osang ni, balik yang gue makanya aku nak balik bola cint ini. Tapi balik bulu dia cuma makan lesan ni. Wah, mana ke balik bulu mula si palak. Balik uji, balik jadi kau bini kemana sebelah itu gipais balai salo nak. Itu kerjaan nak. Mana hasil itu? Nak biar pelan deh. Ini tu campur pelan nak pak. Biar apa boleh padang? Pol minyak bau. Oh tak kotor minyak bau. Aku malu ungkar. Itu boleh padang atau balai salo. Kan macam ni kemana balai salo? Di Kubaman itu. Jadi mau ikut Kubaman. Putar lagi beginian tu. Ini punya saya kamar sini. Dia bersalah lagi. Umur ni. Ayu je.
Tapi dia nak para biasa tu. Anu. Pwede dulu sekarang. Ha? Pwede dulu sekarang. Rapor ayo. Ya. Ya begini pilih motor. Selamat pagi, dengan saya Pak itu ni anu. Bisa diputar di belakang layar ya. Kita YouTube dewasa, mau diputar ke mesin. Sebagai itu masuk ya. Banyak kan punya. Banyak banget. Ay, kau itu apa? Malah sama muda dia nak kaca. Tak pelotongi bang itu bang. Kalau ratu masa boleh dolar. Tapi aja malas ngapain? Enggak. Hampir gua. Ini bisa enggak anda tuh kena tuh. Jadi belum itu kan lepas. Bisa cabin. Dia. Tadi. Ayo. Ya. Ini kan nasi gula panjang. Ini nasi gula. Iya. Salah satu ini. Jadi mereka begini malam. Iya. Iya. Agar ko ini normal ya. Sampah sakit ini normal. Sampah. Bawah. Berarti 2 menit. Tapi ya, itu dua masuk pakai. Ayo. Ada gitu. Kita apa ini lagi kan foto nanti. Ini beban daya narik untuk baik si bawah itu siapa nak itu plisna kan untuk bacu jaringan ini karena mau ini biasa tuh jaringan karena kalau itu baterai kan boleh bawa kuat dia pada mana kan pada mana ya itu betul sekarang panjang sekarang dan de apa tahu dia ada bulan barat itu di pemain berapa ada dulu ini dipakai di burung begini ini kalau bahasa di kemek itu burung di mata dari itu pakai nama rendah baru ini berfungsi nembak meniriki baru makan mata dari dosis na tuh bahasa itu di tangan aku material apa masalah nih apa jadi tapi ya dari betul kini kalau siang itu benar di guys ya cukup waktu mereka kosong baterai foto kirinana kan dia biasa veteran secara pak pala tapi dia itu baterai
Apa menurutnya? Iya. Yang terkin. Dia lagi tak perlu lagu. Kalau makan aku tuh bagaimana lagu buruk? Nama ini ko nama itu. Bagaimana lagu buruk betul cepat. Belajar itu betul. Tapi masalah bekerja sendiri banyak suku banyak kamera. Cap di bukannya apa pembuatnya kan kalau lagi itu makanya wajah dikasih ini dan juga dulu bisa dibayar tapi spesial lagi pakai iya ya itu pare kontra bagi waktu hanya untuk dikasih naik kapan tapi tidak bisa kan bakal sekarang jalan bisa kapan mundur musuhnya era kok baru pernah jalan bisa melo ke kurang binacu ke promoto depende na sa ko tu tawla mo yung kumi niya mo ano may macam tidak di sini lokal itu apabila Pangulo namanya Jenderal Siti Bapak Jenderal Siti selalu gitu makan depan makan begini bagus Mahkamah Sisen ko ani. Bueno, pwede magilitamen, pwede magilitamen. Pwede sa ini. Ya, dek lah. Wih, kan berarti kopi. Apa kaca-kaca Maria kaca bawah. Istilah makan lagi ya, lama tuh tuan, lo capsus pada tuan ini. Sabar aku. Hanya tuh pemegang. Di yang pas-pas mana dia lo dicampur ya wali Polres kok campuri do check one check mulai campuri udah tak sargi udah rajin ini makan makui kan nama ini so selama gue tanya oh tidak mau makan kurang gula nih pergi mana ini jangan cuma nonding wali iyo jadi woi makanya aku iya mereka taruh dia coba tuh kenceng muji ya nak kopi ya sama dan cede coba nih lu apa boleh ya boleh itu juga keren deh lo pak campur baru ya kopi boles tuh kayak lele dia makan ini tuh keren yang dia masuk di sana utang indremito banyak dia wahai lah tetap langsung itu negara itu. Halo, iya, iya dulu, ada nanti, ada di Makassar, ada nanti yang tanggung dulu. Apa lagi namanya? Berapa? Iya, baru semua ini dulu. Iya nanti di pulang Pak. Bilang cek dulu, dengarkan dulu, cek dulu kan saya, cek berapa totalnya, nanti. Mulai pesan. Bayar semua nanti. Mau lagi pesan. Pesan mau ke saya ada juga. Pesan mau ke saya nanti kasih. Kalau ada jualnya di sini, di kepada nomor ini. Pesan mau ke nanti saya bayar. Ada jualnya di sini. Ada
Iya papai lemah 30 menit. Andi 50 sore pi. Baru pesan tuh yang di timur. Bukan yang di Andi ya. Iya. Andi yang di timur. Kesukaan di timur. Mau pesan sih. Jadi yang dulu total tanya tadi mana? Aja nah, kita tanya gue cuma terus gue. Boleh kalau enggak masih jalan bawah tuh. Dia namanya bawah tuh. Caranya di Mempang lagi dedesan, belum di Manglet kalau lagi dedesan. Nah, nampak mana tuh, cocok. Ini mau di Cina yo, mana tuh? Mau di Cina kapan? Di Cina udah ni dah ya, Cina memang jual Cina. Di Cina dia di muka Cina sih mau di Cina. Keras pada Cina itu. Wah, rasakan gitu banyak. Ubah belang. Maaf, itu sementara Pak. Bayangan Anda tidak ada. Selesai berapa yuk? Sementara menyusun, kamu kan meneliti dulu. Ya, kami balik kami. Hah? Kami. Saya beli nang. Sudah 3 terus baru tuh ada tuh apa itu 50 $100 lebih. Dan kalau tahu sih dia boy itu hubungan mana kalau berarti kalau berarti apa kalau lagi kayu itu sebetulnya kalau foto maksis pada laut tuh join si bawah ada kawan atau waktu itu kawan apa itu join jadi ada dorongan dulu ini ya namanya dia pedangnya itu pedang sebetulnya Sampai mohon izin Bapak Asisten Deputi Kedepan, sedikit pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan saat ini di daerah-daerah masih kurang pelayanan publik yang ada di daerah-daerah? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pindrang yang sudah berhasil dari soft launching sampai grand launching pada hari ini untuk menyediakan layanan mall pelayanan publik. Ini merupakan suatu bentuk komitmen ya, dan merupakan salah satu wujud inovasi layanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dengan MVP ini layanan masyarakat ini menjadi semakin mudah, semakin cepat,
semakin terjangkau, ya, aman dan nyaman. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa masih banyak daerah yang kemungkinan kualitas pelayanannya masih banyak diperlukan oleh masyarakat, karena ini perlu mengubah mindset, ya. Mengubah mindset bahwa saat ini ASN ini adalah bertugas untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani, tetapi bertugas untuk melayani masyarakat. Masyarakat ini menjadi pusat, ya, pusat orientasi untuk bagaimana mereka bisa lebih bahagia dengan mendapatkan layanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman tadi. Nah, tanpa adanya dukungan komitmen pimpinan kepala daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, akan sulit, ya, karena ini pengaruhnya sangat besar, daya dongkraknya sangat besar, daya ungkitnya sangat besar. Komitmen Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati akan sangat efektif untuk menggerakkan seluruh OPD dan juga melibatkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi bersama-sama, ya, untuk meningkatkan kualitas layanan. Saya mengapresiasi di sini ada survei kepuasan masyarakat secara online. Ini penting. Masyarakat diharapkan sadar setiap pengguna layanan setelah menerima produk layanannya itu diwajibkan untuk bisa mengisi, ya, mengisi survei kepuasan masyarakat sebagai feedback, ya, sebagai feedback. Ke depan diharapkan juga untuk kaum rentan, kaum disabilitas, itu juga mendapat mendapat fasilitas pelayanan yang prima. Oleh karena itu, masukan dari kaum rentan, kaum disabilitas juga sangat penting, ya, sehingga dilibatkan juga dalam pengisian SKM, ya. Demikian, terima kasih. Terkait dengan MPP Kabupaten Pindrang, selain yang sudah ada di sini, apa aja atau masih ada instansi yang belum masuk di MPP di Pindrang, atau sekalian saran dan tanggapan untuk MPP Kabupaten Pindrang? Iya, ya, baik. Dibandingkan dengan beberapa daerah, memang Pindrang ini termasuk yang sudah cukup lengkap, ya, untuk menyajikan berbagai layanan. Saya apresiasi, ya, dan ke depan harapan kami beberapa layanan terus ditingkatkan, baik itu cakupannya, ya, cakupan seperti migrasi kan masih terbatas, ya, mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan kapasitas untuk memberikan layanan masih terbatas karena SDM-nya juga sangat terbatas. Mungkin nanti ke depan Bapak Ibu sekalian bisa berkolaborasi, berkoordinasi, mengatur strategi lebih efektif, karena bagaimanapun juga yang dilayani juga semakin banyak, kabupaten kota yang dilayani juga semakin banyak. Nanti daerah lain juga akan membangun MPP lagi, sehingga ini perlu diatur sedemikian rupa. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita nanti mulai memikirkan untuk meningkatkan cakupan layanan dengan bertransformasi secara digital. Ya, ini menjadi penting. Kami pun di pusat akan mencoba mendesain digitalisasi MPP, dan ini masih PR besar. Diharapkan dengan ini maka sustainabilitas, ya, kualitas
kualitas layanan disediakan oleh PP ini menjadi semakin terjaga dengan baik. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ada beberapa catatan kami ya terkait dengan Kabupaten Pintang, Pak. Jadi kami mengapresiasi setinggi-tingginya terkait dengan beberapa inovasi yang sudah dilakukan ya. Ada tercatat itu lebih dari 8 kepesertaan dari Kabupaten Pintang dalam kompetisi inovasi pelayanan publik ya, dari 2014 sampai tahun lalu ya. Dua bahkan pernah mendapat penghargaan top 45 ya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan jabat erat ya, rajin dan jabat erat ya, jabat erat rajin. Nah, kenapa kami mengapresiasi sekali hal ini? Karena membangun budaya berinovasi pelayanan publik ini sesuatu yang sangat-sangat menjadi fondasi, ya, fondasi ke depan. Ya. Kepedulian pemerintah kabupaten terhadap bagaimana memberikan layanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih aman, nyaman, terjangkau, tanpa inovasi itu tidak akan tercapai. Inovasi inilah yang akan memudahkan masyarakat, meningkatkan kenyamanan masyarakat, memberikan jaminan terhadap kebutuhan produk layanan jasa yang mereka sampaikan. Nah, ini sangat penting ya, sehingga saya berharap terus inovasi-inovasi ini terus digulirkan. Tidak hanya 1-2 OPD ya Bu ya, dan ini membutuhkan kolaborasi dan sinergisitas sehingga layanan-layanan untuk program rajin harus melibatkan beberapa OPD termasuk unsur-unsur dari kementerian lembaga terkait. Saya rasa luar biasa ini bisa dilanjutkan sehingga mendekatkan layanan kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi dan terima kasih sudah ada di Kabupaten Pindrang. Mudah-mudahan tidak bosan ke Pindrang dan membawa kesan yang baik dari Kabupaten Pindrang. Oke, demikian laporan langsung saya dari MPP Kabupaten Pindrang. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pindrang melaporkan grand launching MPP Kabupaten Pindrang. Nantikan laporan saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Cheers.